Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Retna Ningtyas Fitowati, NIM 164 akan mempresentasikan mengenai TH7 pada Louisiana Avenue Interchange. Ringkasan ini berisi ikhtisar proyek, kunci temuan, dan rekomendasi. Tim VE berjumlah 12 orang yang disponsori oleh City of St. Louis Park, Minnesota, dan difasilitasi oleh HDR Engineering Inc. Perbaikan ini pada fase perencanaan. Studi ini dilakukan dari tanggal 10 sampai 13 Agustus 2010. Proyek ini dijadwalkan selesai pada November 2011. Untuk latar belakangnya yaitu Louisiana Avenue sebagai koridor utara selatan yang penting melalui kota, membawa 10.000 hingga 15.000 kendaraan. Untuk TH7 membawa 35.000 hingga 40.000 kendaraan. Tujuan proyek ini untuk menghapus persimpangan yang ada di Grade TH7 dan Louisiana Avenue di St. Louis Park untuk menggantinya dengan interchange yang dipisahkan grade. Kemudian proyek ini terletak di City of St. Louis Park, Minnesota, dan perbaikan jalur pejalan kaki dan sepeda bersama dengan konfigurasi ulang jalan frontage untuk meningkatkan mobilitas ke koridor TH7 dan Louisiana Avenue. Untuk proyek yang diusulkan yaitu seperti tadi, menghapus persimpangan yang ada di Grade TH7 dan Louisiana Avenue di St. Louis Park dan menggantinya dengan interchange yang dipisahkan grade untuk mengatasi kemacetan dan mengurangi kecelakaan. Banyaknya kecelakaan karena volume lalu lintas meningkat dan operasi persimpangan menjadi lebih padat. Proyek ini diperlukan untuk pembangunan di masa depan termasuk perumahan dengan kepadatannya lebih tinggi, stasiun LRT, dan perluasan rumah sakit terdekat. Oleh karena itu, pengendara transit, pengendara sepeda, dan pejalan kaki akan dapat manfaat dari peningkatan mobilitas untuk pekerjaan, perumahan, dan tujuan lainnya. Untuk kondisi yang ada, itu bisa dilihat di slide ini. TH7 sebagai jalan arteri utama dapat yang menghubungkan sejumlah pusat ketenagakerjaan dan simpul komersial dengan perkembangan perumahan di kota St. Louis Park, Minnetonka, Hopkins, dan Minneapolis. Louisiana Avenue saat ini merupakan jalan 4 jalur yang tidak terbagi yang memotong TH7. Kemudian di timur TH7 atau Louisiana Avenue ini persimpangan yang dipisahkan grade baru sedang dibangun. Stasiun LRT yang akan datang direncanakan di sepanjang sisi timur Louisiana Avenue, berlokasi tepat di selatan area proyek. St. Louis Park memiliki beberapa rencana pembangunan kembali di sepanjang koridor transit dan di sekitar stasiun masa depan. Untuk tujuan proyek ada 3, mengatasi kondisi keselamatan dan operasional yang memburuk, meningkatkan pergerakan pejalan kaki dan sepeda di TH7 yang diperkirakan akan meningkat seiring dengan pembangunan dan pengoperasian stasiun LRT di masa depan di sepanjang Louisiana Avenue, dan peningkatan transportasi akan membantu mendorong perkembangan ekonomi di daerah tersebut. Berikut ini merupakan kebutuhan dari proyek yang dilaksanakan. Yang pertama ada meningkatkan keamanan kendaraan, lalu menjaga mobilitas atau kapasitas lalu lintas di masa depan, lalu meningkatkan gerakan pejalan kaki atau sepeda, dan mendorong pembangunan ekonomi. Beberapa batasan dan pengendalian keputusan yaitu harus mengakomodasi pengguna sepeda dan pejalan kaki sama konstruksi dan dalam desain yang diusulkan. Menghindari dampak terhadap penyeberangan kereta api secara berlebihan pada TH7 di ujung timur proyek, meminimalkan dampak dan akuisisi dari jalan yang benar. Kemudian yang terakhir, segala dampak pada dataran banjir perlu dikurangi sehingga tidak ada peningkatan ketinggian banjir dalam 100 tahun. Masalah proyeknya itu sendiri, ada panjang siklus sinyal yang saat ini terlalu panjang, beberapa utilitas di persimpangan, kondisi lapangan yang ada berbeda dari yang ditunjukkan pada data geoteknik dari konstruksi awal, sehingga penyelidikan tambahan akan diperlukan, dan kondisi yang sangat ketat untuk pementasan konstruksi dan lalu lintas. Kemudian metode yang digunakan ada 3. Yang pertama cost model, untuk menunjukkan aktivitas mana yang membutuhkan biaya paling besar. Dapat dilihat aktivitas roadway membutuhkan biaya yang paling besar dengan
persentase sebesar 33%. Kemudian analisis fungsi dapat dilihat di tabel ini, dan diagram flash juga dapat dilihat di gambar ini. Kemudian dari 48 ide dikelompokkan berdasarkan fungsi atau elemen proyek utama. Kemudian dibahas penuhnya berdasarkan kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kemudian proses evaluasi mempertimbangkan 7 atribut yang mempertimbangkan aspek-aspek kunci dari kinerja proyek. 7 atribut tersebut yaitu mainline operation, local operation, maintainability, construction impact, environmental impact, project schedule, dan risk. Tim VM membandingkan setiap ide dengan konsep dasar untuk setiap atribut kinerja untuk menentukan apakah itu lebih baik, sama, atau lebih buruk daripada konsep asli. Semua ide tersebut yang dihasilkan menggunakan teknik brainstorming kemudian dicatat pada formulir evaluasi ide. Berikut ini merupakan tabel rekomendasi VE keseluruhan yang dapat dilihat tim VE menghasilkan 3 skenario yang kemudian digabungkan menjadi satu sehingga mendapatkan cost saving sebesar $3,9 juta hingga $5,1 juta dan performance improvement-nya sebesar 7% hingga 11%. Untuk VE1 yaitu ground improvements, penghematan sebesar $2,4 juta dan peningkatan kinerja sebesar 9%. Untuk konsep aslinya itu menghapus tanah yang terkontaminasi dengan kotoran dan diganti dengan tanah pinjaman. Kemudian diasumsikan butuhkan terpal sementara dan menopang untuk mempertahankan penggalian yang stabil. Kedalaman diperkirakan mencapai 35 kaki untuk pemindahan di daerah jembatan barat. Untuk asumsi lain, tanah mineral dan bahan organik yang ditemui akan terkontaminasi dengan tar batu bara atau produk sampingan jenis kreosot lainnya. Untuk konsep yang diusulkan yaitu menggunakan teknologi perbaikan tanah daripada menggali kotoran. Yang pertama, pencaburan tanah dalam sebagai pengganti galian, kemudian ada batu kolam, getaran-getaran, dan densifikasi. Untuk yang proyek untuk VE1B yaitu Wakefield, penghematan sebesar $2,2 juta dan peningkatan kinerja minus 2%. Untuk konsep asli masih sama. Konsep yang diusulkan yaitu menggunakan EPS geoform atau robekan ban. Untuk kemudian menjembatani material yang dapat dimanfaatkan dengan timbunan isian yang ringan. Gambar yang di sebelah kiri merupakan EPS geoform block yang sudah dirakit. Untuk gambar di sebelah kanan merupakan styrofoam block yang telah dirakit di belakang retaining wall untuk bridge embankment. Kemudian VE1C pile supported fill untuk berhasil melakukan penghematan sebesar $2,5 juta dan peningkatan kinerja sebesar 6%. Untuk konsep asli masih sama dan konsep yang diusulkan yaitu menggerakkan atau memasang tiang pancang berupa beton atau baja untuk dapat menggunakan tiang panjang auger atau kolom batu juga di area di mana tanah dapat dimanfaatkan dapat untuk menjangkau material yang bermasalah. Kemudian membangun tikar tanah yang diperlukan di atas tumpukan untuk mendukung jalan atau jembatan pendekatan tanggul. Berikut ini merupakan sketsa dari konsep yang diusulkan, yaitu kolom yang menyokong embankment. Untuk gambar yang ini merupakan kolom yang telah dimasukkan dalam konstruksi. Kemudian gambar ini merupakan kondisi 1 tahun setelah konsep kolom tersebut jadi. Untuk VE2 yaitu reinforced slopes, penghematan $1,1 juta dan peningkatan kinerja 7%. Untuk konsep asli yaitu dinding cantilever beton, cast in place atau CIP jika diperlukan. Untuk konsep yang diusulkan
Berganti dinding CIP dengan lereng curam yang diperkuat RSS jika memungkinkan. Footprint akan lebih luas jika digunakan lereng sebesar 70 derajat atau 45 derajat. Untuk gambar di sebelah kiri merupakan reinforced slope selama konstruksi. Untuk yang di sebelah kanan merupakan kondisi setelah konstruksi selesai. Berikut merupakan sketsa slope sebesar menggunakan sudut sebesar 70 derajat. Untuk VE yang ketiga yaitu single line roundabouts, penghematan 0,5 juta dolar dan peningkatan kinerja 11%. Untuk konsep AC yaitu saat ini memiliki 2 jalur di setiap arah di Louisiana Avenue di bawah jembatan T7 yang menghubungkan bundaran utara di Walker Street ke bundaran selatan di Westlake Shade. Kedua bundaran merupakan jalan 2 jalur. Kemudian konsep yang diusulkan yaitu Louisiana Avenue dan bundaran yang dibangun dengan hanya 1 jalur di setiap arah. Keduanya dapat diperluas di masa depan ketika tingkat layanan turun. Untuk V4 yaitu remove median on Louisiana Avenue, penghematan 0,1 juta dolar dan peningkatan kinerja 6%. Konsep aslinya, opsi garis datar menunjukkan peningkatan median di Louisiana Avenue. Saat ini peningkatan median di seluruh area proyek. Untuk konsep yang diusulkan, direkomendasikan agar mediannya dinaikkan, dihilangkan dari desain untuk memberikan jalan lebih dari nuansa lingkungan dan berpotensi memberikan beberapa ukuran lalu lintas yang menenangkan dan permukaan yang kurang tahan air. Berikut ini merupakan sketsa dari konsep yang diusulkan. Untuk VE5A yaitu Tight Urban Diamond Interchange berhasil melakukan penghematan sebesar 1,5 juta dolar dan peningkatan kinerja sebesar 7%. Konsep aslinya yaitu ide dasar menyediakan akses ke T7 melalui Baton Rouge Interchange yang terletak di kuadran timur laut dan barat daya. Semua lalu lintas masuk dan keluar diarahkan melalui persimpangan dengan jalan lokal Lake Street dan Walker Street yang kemudian terhubung melalui Louisiana Avenue melalui bundaran. Kemudian konsep yang diusulkan yaitu menggunakan rencana dan profil yang sama dengan ide dasar untuk T7 dan Louisiana Avenue dengan membuat Tight Urban Diamond Interchange. Berikut ini merupakan sketsa dari Tight Urban Diamond Interchange pada TH7 dan persimpangan Louisiana Avenue. Untuk VE5B yaitu Single Point Roundabout Interchange, penghematan 0,3 juta dolar dan peningkatan kinerja 21%. Konsep aslinya 4 bundaran dibangun untuk mendapatkan lalu lintas T7 ke atau dari Louisiana Avenue menggunakan Baton Rouge Interchange. 2 bundaran tersebut adalah persimpangan Baton Rouge yang menerima lalu lintas jalan ke atau dari T7 dengan jalan depan Lake Street dan Walker Street. 2 bundaran dibangun di Louisiana Avenue dengan jalan depan tersebut. Konsep yang diusulkan yaitu membangun persimpangan bundaran titik tunggal dengan bundaran jalur tunggal konvertibel yang mengakomodasi lalu lintas jalan ke atau dari T7. Bundaran titik tunggal akan berada di Louisiana Avenue dan akan dibentang oleh T7. Bundaran jalur tunggal yang dapat dikonversi masih akan dibangun di persimpangan Louisiana Avenue, Lake Street, dan Louisiana Avenue, Walker Street. Ini merupakan gambar sketsa dari konsep yang diusulkan. Kesimpulannya yaitu semua rekomendasi dan saran desain di atas terkandung dalam ringkasan hasil laporan ini. Dari 48 ide, tidak semua bisa diterima, sehingga hanya 8 ide saja yang dikembangkan untuk tahapan VE. Jika 8 rekomendasi VE diterapkan, berarti proyek dapat menghemat biaya sebesar 3,9 juta dolar hingga 5,1 juta dolar dan peningkatan kinerja secara keseluruhan dari 7% hingga 11%. Telah tertulis bahwa biaya awal menghabiskan sebesar 19,9 juta dolar. Jika 8 rekomendasi tersebut diterapkan, akan menjadi sebesar 14,1 juta dolar hingga 16 juta dolar. Sekian
presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.